Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, NIM 2021011040035. Saya dari kelompok 8 dan akan menjelaskan tentang manfaat dan aturan penulisan kutipan dan unsur-unsur daftar pustaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan aturan penulisan kutipan dan unsur-unsur daftar pustaka. Manfaat kutipan: 1. Untuk menegaskan isi uraian. 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. 3. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. 4. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. 5. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. 6. Untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Aturan penulisan kutipan. 1. Kutipan harus sama persis dengan aslinya, baik ejaan, susunan kalimat, dan tanda baca. 2. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris diintegrasikan dengan teks, spasi 2 dan dibubuhi tanda kutip. 3. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih tidak harus diberi tanda kutip, dipisahkan dari teks utama dengan jarak 2,5 spasi, jarak antar baris spasi, serta seluruh kutipan diketik ke dalam 5-7 ketikan. 3. Bila ada bagian yang dihapus, bagian ini diberi tanda 3 buah titik. 5. Tiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan dan penulisannya setengah spasi ke atas. Unsur-unsur daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka mempunyai beberapa unsur di dalamnya, yakni sebagai berikut. 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku, termasuk judul tambahannya. 3. Data publikasi yang mencakup penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal buku atau jumlah halaman buku tersebut. 4. Untuk sebuah artikel diperlukan judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, dan nomor tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan aturan penulisan kutipan dan unsur-unsur daftar pustaka. Manfaat kutipan. 1. Untuk menegaskan isi uraian. 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. 3. Untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. 4. Untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. 5. Untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. 6. Untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Aturan penulisan kutipan. 1. Kutipan harus sama persis dengan aslinya, baik ejaan, susunan kalimat, dan tanda baca. 2. Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris Kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris diintegrasikan dengan teks, spasi 2 dan dibubuhi tanda kutip. 3. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih tidak harus diberi tanda kutip, dipisahkan dari teks utama dengan jarak 2,5 spasi, jarak antar baris spasi, serta seluruh kutipan diketik ke dalam 5-7 ketikan. 4. Bila ada bagian yang dihapus, bagian ini diberi tanda 3 titik. 3. Bila ada bagian yang dihapus, bagian ini diberi tanda 3 buah titik. 5. Tiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan dan penulisannya setengah spasi ke atas. Unsur-unsur daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka mempunyai beberapa unsur di dalamnya, yakni sebagai berikut. 1. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap. 2. Judul buku, termasuk judul tambahannya. 3. Data publikasi yang mencakup penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal buku atau jumlah halaman buku tersebut.
4. Untuk sebuah artikel diperlukan judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, dan nomor tahun. Sekian materi ini saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.